karena mahasiswa banyak yang nggak ngerti tujuannya mau jadi apa. Sehingga mereka juga tidak kritis dengan dirinya sendiri. Nah, sebenarnya banyak dari kami itu dituntut untuk kritis, dituntut untuk rasional, berbasis data, tapi mohon izin ya Pak, di dalam praktik kenegaraan itu kadang logika kebijakan itu jauh dari kata kritis. Saya ingin mempertanyakan bagaimana caranya supaya kita bisa menajamkan pola berpikir kritis itu di tengah budaya yang feodal itu sendiri. Kalau pemerintah mau demokratis, mau represif, saya melihat kampus tidak terkonek. Sama saja posisinya. Jadi mau pemerintah ini benar, mau pemerintah ini salah, mau dunia politik ini represif, fasis, otoritarian, dunia kampus lah menjadi lighting star. Nah, Ini cengeng banget iya. Pak. Iya. Waduh sekarang baru demo, kemudian dipentungi, direpresif. Iya. Lah dulu diculik. Ya kalau mendemo Aryo Bimo silakan, mendemo DPR silakan. Dan ini harus ditradisikan. Kalau kemudian kekuasaan itu bisa mempenetrasi kampus, ya repot. Oke, kita akan segera mulai aja ya teman-teman. Sebelum lebih jauh lagi kita akan lanjutkan roastingan ya. Kita akan membacakan dulu sebenarnya profil narasumber kita hari ini. Ini adalah Pak Arya Bima, Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Jadi Komisi 2 DPR itu membicarakan tentang bagaimana pemilu ya toh Pak. Ya toh Mas Bim. Yang membicarakan tentang pemilu. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba pilkadanya tidak langsung salahkan beliau. Ya kan kemarin rame kan. Pilkada kayaknya mau nggak langsung nih ya kan. Tapi ternyata sampai hari ini belum jadi dibahas ya. Mas Bimo ya. Nah kalau karir politik ini udah anggota DPR 5 kali. Wus, udah katam. Dari 2004 sampai 2009. Terus lanjut terus pokoknya ini sampai nanti 2029. Terus juga Mas Bimo ini adalah ex ketua Senat Visipol UGM. Aktivis GMNI ya kan. Wah terus sebelum jadi anggota DPR sempat kerja jadi marketing sampai HRD di perusahaan properti. Bener ya itu Mas Bimo ya? Wis penak malah jadi politisi. Kurang gawean. Ya ya. Tapi itu menarik nanti kita akan tanya-tanya ya. Kita panggilkan dulu. Beri tepuk tangan yang meriah inilah Arya Bima. Cocok kan? Monggo Mas. Mas Bim, kita akan langsung mulai ke topik pembicaraan. Monggo Mas. Tes. Nah, kencang sekali suaranya. Pidato tanpa mic ibarat sekarang manusia tanpa media sosial. Wus, langsung menarik. Padahal yang penting tadi mic-nya belum nyala loh, enggak dimatiin loh mic-nya. Betul. Ya. Dikit-dikit ya. Hostnya boleh nih, kata-katanya bersayap terus. Mas Bimo, Mas Tatang. siap, kita mau membahas soal tema kita hari ini itu kan sebenarnya tentang bagaimana menumbuhkan pemikiran kritis teman-teman mahasiswa. Mas Bimo dulu, apa pandangan seorang Arya Bima ketika melihat anak-anak muda sekarang sebenarnya cukup kritis. Tapi kerap kali counter yang diberikan entah dari pejabat kita, pemerintah kita, politis kita itu seolah-olah sinis. Kritis kok jadi sinis. Seolah-olah diposisikan kayak gitu. Nah itu gimana caranya kita ngakalin supaya akhirnya kritisnya kita itu tidak dianggap sinis. Atau pertanyaan kritis lebih tajamnya lagi justru jangan-jangan orang yang tidak siap menerima kritik itu selalu ngecap orang yang kritis itu sinis. Nah itu monggo Mas. Gitu, terima kasih. Tak panggil Mas Dek Bung, apa gitu Bung Tatang. Ya, Tatang. Tang. Ya, lebih asik. Aku sapa dulu sama teman-teman mahasiswa UNS. Saya ingat sekali UNS. Di kampus ini juga. Kenapa? Di fakultas ini juga. Tadi ditanya Pak Dekan, berapa kali Mas Arya Bima ke kampus ini? Berkali-kali. Ceritain dulu Mas. Ternyata mantan pacarku sekarang istriku tuh alumni
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik UNS. Wes, mantap. Ya. Bener. Jadi aku cukup akrab tadi waktu masuk sini nginget-nginget parkirannya mana ya dulu Woi, gitu. dulu jemput di mana ya? Menjemput di mana gitu kan ya. Oke. Ya, terima kasih kesempatan waktu untuk ketemu adik-adik, kawan-kawanku, teman-temanku. Aku suka bisa ketemu Mm-mm. semuanya. Aku mundur lagi, zaman aku umur adik-adik aku tadi tanya 19, 20. Seperti apa struktur berpikirku, cara berpikirku gitu. Mm. Adik-adik intinya pertanyaannya kritis sama sinis tadi ya. Ya. Ya, namanya maha sama siswa yang membedakan itu kritisnya. Kalau waktu siswa itu kamu diberikan pelajaran yang terukur, kemudian dari pelajaran itu kamu diminta menghafal. Ya. Kan itu kan? Kalau maha itu kamu diarahkan, ya, diarahkan untuk bisa berimajinasi, beratraksi. Kira-kira kalau di Fakultas Komunikasi, Fakultas Kebijakan Publik, jurusan kebijakan publik atau sosiologi atau kemudian tadi hubungan internasional, pelajaran itu kamu akan mampu berimajinasi, beratraksi tujuanku nanti itu mau jadi apa gitu. Ini penting karena mahasiswa banyak yang nggak ngerti tujuannya mau jadi apa. Sehingga mereka juga tidak kritis dengan dirinya sendiri. Oke. Ya, aku ini dikasih buku, dikasih diklat, dikasih materi, yang penting aku hafalkan ya, tanpa kritis terhadap materi yang diberikan. Kenapa, bagaimana, mengapa, itu Anda menghafal sesuatu yang Anda tidak tahu tujuan menghafal itu. Ya. Anda tidak ngerti pelajaran ini untuk apa terhadap diri kamu sendiri gitu. Ini yang penting saya sampaikan karena ini background kenapa akhirnya Anda tidak kritis di dalam menyampaikan berbagai hal yang terkait persoalan-persoalan publik atau persoalan-persoalan politik. Jadi justru ketidakkritisan itu muncul karena kita sebagai person kadang nggak tahu tujuannya mau kemana. Mau kemana? Oke. Adik-adik ini mau kemana kuliah nanti? Punya imajinasi nggak dia? Karena kalau dia punya tujuan, dia akan kritis. Loh, aku dapat pelajaran ini untuk apa dengan tujuan hidupku? Ya. Untuk apa aku dapat teori ini? Tidak hanya sekedar dapat nilai. Ya. Anda akan bertanya kepada dosen, Anda akan diskusi kemanapun sesuai dengan tujuan kamu kemana. Belum tentu tujuan itu akan tercapai. Ya. Ini yang saya perlu sampaikan. Seperti hanya waktu SMA, hafal. Pak Karen Diponegoro perang dari 1825 sampai 1830. Kenapa perangnya? Kenapa sampai perang terjadi? Apa motif Diponegoro perang? Ya. Apa target Diponegoro perang? Spirit apa perang itu dalam kehidupan kejuangan kita, perjuangan hidup kamu saat ini? Enggak nyambung. Oke. Nah ini, maka kritis itu adalah sesuatu hal yang vital. Kritis ini adalah sesuatu yang penting. Ya. Kritis pasti argumentatif. Pasti argumentatif. Pasti argumentatif. Kritis itu akibat kamu punya empati. Kritis kamu punya kepedulian. Ya. Itu. Kalau kamu nggak peduli, kamu nggak punya empati, kamu nggak akan kritis. Itu dulu. Oke, kepedulian, empati pasti akan kritis. Kritis sebagai akibat. Karena ada sesuatu kemiskinan, karena ada sesuatu ketidakadilan, karena ada sesuatu ketidakberesan, ada empati ini kamu akan kritis. Loh, kok begini? Oke. Ya. Jadi kritis itu argumentatif dan kritis itu pasti memberikan sesuatu yang solutif. Kritis ada kepeduliannya. Nah kalau sinis, sinis itu kalau orang Jawa nolorati nih.
Oh. Kalau sinis itu ada kekecewaannya. Ya. Kalau sinis itu sesuatu hal yang kadang unsurnya prasangka buruk. Gitu. Jadi saya melihat bahwa kalau kamu nyinyir atau kalau kamu itu a priori, kalau kamu tidak bisa memberikan argumentasi yang jelas, solusi yang bagus, ya itu sekedar nyinyir sinis saja. Hmm. Jadi saya melihat pentingnya mahasiswa saat ini go to kampus, gagasan politik. Kalau saya politisi, saya akan berargumentasi hal-hal yang lebih pada narasi kekuasaan di Ya. dalam atau di luar. Satu yang adik-adik saat ini ada itu kritiknya itu dalam cara pandang sandarannya akademis. Oke. Ya, beda. Karena masih sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Maka mahasiswa itu waktu kita dulu, wes wani sih, berani dulu. Pinternya nanti itu. Ngomong dulu, pinternya nanti. Nanti akan ada proses perubahan untuk kritik tadi. Tapi Oke. kalau sinis itu memang sudah berprasangka buruk. Sinis itu memang tidak punya kehendak untuk suatu yang ada satu perbaikan. Sudah nggak suka dulu. Jadi apapun yang disampaikan orang itu memang sudah tidak punya keinginan. Nggak masuk udah kita Nggak udah masuk. punya Lah, mental block. pokoknya Ya. temennya aku nggak suka sama orang itu, nggak suka sama dosen itu. Dia mau ngomong apa? Cara pandangnya itu pasti sinis. Ya, udah langsung nggak mau mendengarkan. Nggak mau gitu mendengarkan. ya. Nah Mas, ini ada satu pertanyaan. Dulu gimana ceritanya Mas Bimo kemudian memunculkan sikap kritis itu ketika dulu zaman mahasiswa dan apakah hal itu masih relevan saat ini digunakan setelah sudah menjadi anggota dewan? Oh ya tadi waktu itu kan mahasiswa itu mulai diterapkannya normalisasi kehidupan kampus. Oke. Jadi kampus itu mau dinormalkan sesuai dengan kehendak subjektif penguasa. Orde baru waktu itu. Orde baru, berarti, ya. oke. Jadi normalisasi dalam kehidupan dunia kebebasan akademis, di mana kampus adalah kawasan dari muka, kampus adalah tempat menjadikan kehidupan bangsa. Ini mulai dipenetrasi. Jadi kegiatannya, aku nggak tahu yang sekarang. Student need, minat bakat. Student welfare, kegiatan sosial. Student ration, itu kegiatan penalaran. Gitu. Ada satu yang dihilangkan Mas, namanya student government. Nah, government ini kebijakan publik. Oh itu dihilangkan sama Dihilangkan. mahasiswa waktu itu nggak boleh Nggak boleh. mempelajari tentang Nggak boleh. pemerintah. Jadi kalau Oh, kamu oke. mahasiswa pertanian, dalami ilmu pertanian. Tapi sejauh mana ilmu pertanian itu terhadap kebijakan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, impor pangan, nggak bisa, nggak terkonek. Kalau kamu mahasiswa ilmu politik, kamu tidak bicara soal partai politik, tidak bicara soal pemilu, tidak bicara soal pengawasan hal yang terkait dengan dunia akademik, enggak ada. Lah terus kalau dulu anak-anak FISIP itu terus ngomongin apa Mas zaman Nah, Orba itu? waktu itu student government itu lebih underground. Oke. Ya ada waktu itu kelompok diskusi. Kelompok diskusi bawah jambu, Mumpet-mumpet tapi Palagan, ya. ya kan. Ada kelompok diskusi belok kiri jalan lurus, ada kelompok diskusi musola, ada kelompok diskusi ini student government itu lebih underground. Nah, ada kecenderungan waktu itu hanya di universitas sama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi student government sebenarnya sejauh mana ilmu yang kita peroleh dari dunia kampus ini berdampak pada suatu perkembangan persoalan kompetensi profesi di dunia politik. Oke. Jadi maksudnya gini Mas, student government itu kalau saya bicara politik tidak berarti seperti Aryo Bima masuk partai politik gitu ya. Terus jadi DPR. Kalau Anda menjadi seorang dosen dan pengen jadi seorang dekan atau rektor supaya kekuasaan di fakultas ini atau di universitas ini, pelajaran
dan pendidikannya berjalan baik sehingga mahasiswanya punya kesadaran tentang dunia akademis dan kesadaran tentang profesionalitas ke depan, itu adalah seorang dosen yang punya orientasi politik. Ya. Oke. Kalau saya seorang dokter yang pengen jadi kepala dinas atau kepala rumah sakit, sehingga rumah sakit itu ke depan akan menjadi pusat pelayanan kesehatan yang berorientasi pada publik, terutama kepihakan pada kaum tertindas, kaum miskin, tidak berorientasi rumah sakit pada kepentingan kapital yang hanya sekedar mencari keuntungan. Aku ini dokter yang punya orientasi politik. Gitu. Dan itu nggak boleh zaman Orba. Itu tidak dikaitkan dalam dunia fakultas kedokteran. Oh. Gitu. Oke. Kalau kamu masuk dalam fakultas hukum dan bagaimana pemahaman konstitusi terhadap hukum yang berkeadilan, bagaimana melihat aparat penegak hukum melaksanakan persoalan-persoalan yang terkait dengan akidah hukum atau tidak, itu tidak terkait. Sistem membuat kamu dikasih sekian kamu harus selesai. Dan cenderung bagaimana kita kejar SKS karena mulai terancam DO. Oh, cuman itu aja ya, tapi critical thinkingnya justru ditahan, dibatasi. Ya critical thinking mungkin dalam hanya dunia akademis. Tapi critical thinking dalam studi government atau critical thinking dalam melihat kamu kebijakan pemerintah itu sangat minim. Sangat minim. Ini yang tentunya saya mulai melihat waktu itu bahwa studi government harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa, walaupun di dalam dunia intrakampus studi government itu dilarang. Oke, Nah, oke. di dalam studi government itulah kami mendapatkan cara atau metode berpikir yang realis, ya, yang dialektis, yang progresif, yang revolusioner gitu. Jadi seorang mahasiswa akan mempunyai kehendak subjektif dari cara pandang metode berpikirnya. Oke. Ini yang misalnya realis, mencari kenyataan yang benar dan kebenaran yang nyata. Kejadian di Universitas 11 Maret pada saat demo tanggal 25, 26, 27, 28 tidak bisa dilepaskan dengan waktu dan ruang di Medan, di Makassar. Oke. Meledaknya mahasiswa tanggal 25 sampai 28 Agustus tidak bisa lepas dari kejadian sebelumnya. Tidak bisa lepas dari kejadian Pati dulu. Ya. Tidak bisa. Jadi metode berpikir bahwa dialektika itu menghubungkan ruang dengan ruang, waktu dengan waktu, tempat dengan tempat, peristiwa dengan peristiwa, gejala dengan gejala, kontradiksi dengan kontradiksi, tokoh dengan tokoh. Saling terkait semua ya. Inilah yang tetap saya peroleh sampai hari ini. Oh, jadi daya pikir kritis itu yang kemudian membuat satu pemikiran bahwa semuanya berpola dan terhubung itu yang tetap dipegang Metode sampai hari. berpikirnya. Metode berpikir. Kalau sekarang dikembangkan misalnya dalam Malaka, kelompok Malaka. Jadi adik-adik pola berpikir, metode berpikir, cara berpikir. Ya, ini dalam konteks pemahaman terhadap realitas sosial itu penting. Ya. Dan itu Anda akan dapatkan mungkin juga dibaca-baca buku yang ada, Ya. diskusi-diskusi yang ada. Jadi berikan waktu UNS ini banyak buku dan tolong kasihan buku ini. Enggak pernah dibaca atau kurang dibaca. Era saat ini. Ya, Kalau dulu kita jam 8 udah ngantri di perpus, ya. keluar jam 2. Nah adik-adik, Anda mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk mengakses informasi. Anak-anak sekarang jauh lebih pintar. Tapi bagaimana metode cara berpikir kritis ini, ya, tidak hanya sekedar kritis itu berhenti di menjawab Ya. media sosial. Ya. Ya. Tapi kritis harus ada follow up di dalam diskusi, harus ada follow up di dalam perancangan di kampus, harus ada cara-cara memfollow upi atau menindaklanjuti cara berpikir kritis ini tidak hanya puas kalau itu sudah menjadi trending. Oh. Ini yang membedakan. Jangan puas kalau itu hanya menjadi trending. Trending. Ya. Jadi akhirnya pemikiran kritis yang bagus-bagus itu habis di viral. Karena kalau udah viral selesai, merasa udah puas. Ada kepuasan. Oke. Membangun persepsi publik. Padahal harusnya itu dikapitalisasi jadi sebuah gerakan bersama gitu. Atau gimana tuh, Oh Mas ya. Bimo? Jadi kritis itu kan argumentatif. Oke.
Jadi kalau dulu mahasiswa itu ada ideal, ada ide, idenya harus ada produk, produk ini harus menjadi gerakan mahasiswa. Oke. Apapun ya. Jadi kalau Anda di Fakultas Pertanian atau setiap fakultas pasti ada ide. Ide gagasan. Ya. Kalau lebih dalam lagi ada ideologi. Gitu. Oke. Itu harus ada produk. Produknya apa? Produknya kita akan bikin podcast. Podcast nanti kita potong-potong di TikTok, Facebook, Instagram. Ya kan? Nanti akan menjadi trending, akan menjadi narasi publik. Setelah jadi narasi publik tiba-tiba ada follow up lagi. Apa Indonesia gelap. Ya kan? Indonesia gelap langsung menjadi tidak hanya online, media sosial tapi offline. Oke. Berarti offline ada sesuatu yang terus bergulir, tidak hanya berhenti Di viralitas tadi. viralitas tadi. Tapi jadi kinetik ya realisasi. Ya, jadi antara persepsi publik dengan realitas itu nyambung. Nyambung. Jadi kebenaran itu tidak hanya naratif, tapi realitas. Karena ini yang di era post-truth ini yang berbahaya adalah pada saat kepuasan itu hanya pada sampai tingkat persepsi. Tidak ditindaklanjuti sampai pada tingkatan realitas sehingga kekritisannya ini tidak berdampak pada satu perbaikan atau satu pembaruan. Satu perbaikan atau satu pembaruan. Oke. Nah, ini sebelum kita lebih lanjut ini Mas, karena waktunya juga terbatas. Kita akan mencari 2 penanya yang akan bertanya. Monggo teman-teman. Oke, 1 belakang 2, 1 2 ya situ ya. Bisa berdiri, perkenalkan namanya siapa? Semester berapa? Oke. Cek. Sebelumnya mohon izin, terima kasih kesempatannya. Saya Muhammad Naufal dari Muhammad Naufal, biasa dipanggil Naufal dari Prodi Administrasi Negara, FISIP, angkatan 2023. Begitu. Nah, jadi seperti yang disampaikan Bapak Arya Bima tadi terkait nalar kritis ya. Sebenarnya pertanyaan saya itu berangkat dari kegelisahan generasi muda, Pak. Oke. Sebenarnya banyak dari kami itu dituntut untuk kritis, dituntut untuk rasional, berbasis data, tapi mohon izin ya Pak, di dalam praktik kenegaraan itu kadang logika kebijakan itu jauh dari kata kritis. Oke. Karena seringkali kebijakan itu terasa jauh dari realitas wong cilik ya ibaratnya, atau kemarin kalau dari dari tradisi pemikiran Bung Karno. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana pengalaman Bapak Arya Bima ini selama pengalaman panjang di proses politik yang Bapak jalani itu bagaimana cara agar menjaga nalar kritis ini agar tidak terjebak menjadi sekedar analisis teknokratis saja gitu Bapak. Tapi tetap benar-benar menjadi keberpihakan politik yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Terima kasih. Siap, mantap Muhammad Naufal pertanyaannya. Kadang-kadang kebijakan tidak sesuai nalar kritis itu Pak. Nah ini kita langsung aja ke penanya kedua supaya nanti dijawabnya bisa sekalian. Tadi ada kayaknya di sebelah Naufal itu, ya. Wah mantap ini, satu cewek satu cowok. Ya. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Rafisa dari Prodi Hubungan Internasional Nafisa. Angkatan pakai R. Oh Rafisa, oke. Benar. Dari Angkatan 2024. Mohon izin untuk bertanya Bapak mengenai peran mahasiswa itu sendiri. Saya melihat banyak mahasiswa yang pada akhirnya takut memunculkan sikap kritis karena kita tuh tempat terasa ada budaya-budaya feodal yang sudah mengakar dan sudah membudaya di dalam diri kita itu sendiri kan. Pada akhirnya kami takut untuk mempertanyakan atau mengguncangkan tatanan yang sudah settle. Sesimpel. Bentar, kasih koma dong kamu ngomongnya, kasih koma, Okay. kasih koma. Iya. Tenang, Tenang, sabar. oke, Iya. siap. Oke. Tadi Seperti gimana? itu. Jadi ada budaya feodal yang ternyata udah tertanam Iya, dalam diri jadi- kita. Betul. Jadi takut. Jadi kami untuk mempertanyakan hal-hal yang sudah settle tuh jadi sesuatu yang tabu. Misalnya udah settle tuh apa misalnya? Sesimpel Pancasila itu sendiri. Kan Oke. Pancasila itu kan lahir dari perdebatan pada masa kemerdekaan. Sedangkan sekarang kita sudah narik ke masa yang jauh
jauh lebih udah banyak udah melewati reformasi. Kita sebagai mahasiswa di dalam universitas itu sendiri kan sudah seharusnya mampu menciptakan pertanyaan-pertanyaan tabu itu menjadi pertanyaan yang sudah seharusnya bisa kita pertanyakan di dalam lingkup universitas itu sendiri. Oke. Nah, karena budaya itu saya ingin mempertanyakan bagaimana caranya supaya kita bisa menajamkan pola berpikir kritis itu di tengah budaya yang feodal itu sendiri. Iya, iya, iya. Seperti itu, terima kasih. Oke, Ramsya luar biasa, tepuk tangan untuk Ramsya ini pertanyaannya. Siap. Monggo, Mas Bimo dijawab dulu. Yang pertama tadi gimana pengalaman menghadapi ya itu tadi mahasiswa suruh kritis, generasi muda kritis. Tapi kadang-kadang di luar nalar kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah itu. Perubahan sosial itu pertama kali digelurakan atau dibunyikan oleh kalangan rohaniwan dan budayawan. Oke. Dia akan membuat berbagai Gusmus bicara dulu, Romo Mangun itu ya, Romo Manyis, kemudian Maimun Najib. Ya. Kalangan rohaniwan akan bicara. Setelah kalangan rohaniwan biasanya yang bunyi selanjutnya kalangan intelektual dan cendekiawan. Baik kampus dan non kampus. Salah satu intelektual muda itu adalah mahasiswa. Oke. Nalar kritis kedua. Baru kemudian ke politisi, ke kebijakan, baru kemudian ke pengusaha, rakyat, militer dan lainnya. Jadi tentang dunia mahasiswa, duniamu adalah dunia kebebasan akademis untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Ya. Kalau pemerintah mau demokratis, mau represif, saya melihat kampus tidak terkonek. Sama saja posisinya, tetap kritis. Oke. Ya. Jadi mau pemerintah ini benar, mau pemerintah ini salah, mau dunia politik ini represif, fasis, otoritarian, dunia kampus lah menjadi lighting star. Karena benteng terakhir untuk narasi kritis, kalau narasi budayawan rohaniwan masih menggunakan hal-hal yang narasi-narasi sentuhan lebih pada aspek humanitas kita, keprihatinan. Tapi kalau dunia akademis akan membreakdown hal-hal yang rasional, mencari variabelnya, mencari indikatornya, mencari sebab akibat yang paling mendasar sampai yang tidak mendasar, dan membuat perancangan untuk mengubah, untuk merubah, untuk memperbaiki, memberikan solusi. Jadi adikku siapa tadi? Noval ya? Noval, Val, dunia kampus is dunia kampus. You bisa salah, boleh, benar boleh. Ya. Kamu bicara soal narasi-narasi kebenaran di dunia akademis yang menjawab realitas. Ya. Yang menjawab realitas ini kamu punya metode sebagai seorang mahasiswa. Ya. Kamu harus berpikir nalar. Ya. Kamu harus mencari sebab akibat. Bicara soal yang dialektis. Tapi tidak hanya cukup berpikir secara dialektis, tapi juga merencanakan suatu bentuk perubahan yang bisa radikal, bisa evolutif. Yang penting itu sesuai dengan kehendak subjektif mahasiswa dengan kebenaran nalar. Nanti mau direpresif, nanti kamu mau dioyak-oyak, apalagi mau ditangkap, bukan urusanmu. Kalau kamu harus ditangkap, ya nasibmu. Nah, Ini cengeng banget, iya. Pak. Iya. Waduh, sekarang baru demo, kemudian dipentungi, direpresif. Iya. Lah dulu diculik, Oke. gitu loh. Jadi mahasiswa yang mengubah keberanianmu ada dengan akal. Keyakinanmu karena keempati dan kepedulianmu terhadap negara dan bangsa ini adalah sesuatu yang kamu dikedepankan. Memang nggak semua mahasiswa, tapi ada tokoh-tokoh mahasiswa di sini tahu, bahkan kamu tahu itu melanggar hukum. Kamu tahu itu melanggar prosedur. Tapi karena ada satu cara pandangmu tentang kebenaran itu sendiri, itu kamu lawan. Oke. Artinya justru juga mungkin satu sisi jangan ini juga ya Mas Bimo ya. Jangan Ketika cengeng lah.
Satu jangan cengeng, tapi ketika pemerintah kemudian juga membuat sesuatu yang di luar nalar, justru itu jangan terpengaruh, lawan terus, Jus- kritis terus gitu ya. Justru kritisnya di situ. Hmm, Tapi sekali lagi bahwa jangan a priori, Oke, jangan narasi-narasinya itu kebencian. Yang kamu kritisi adalah sistem, yang kamu kritisi adalah fungsi, yang kamu kritisi adalah peran sebagai pejabat publiknya. oke. Jadi jangan bicara hal yang menyangkut orangnya. Fisiknya lah jadi serang Fisiknya. apanya gitu ya. Nanti yang muncul bukan cara pandang kritismu, tapi bentuk narasi-narasi kebencian. Kalau yang kritis itu konstruktif. Kalau yang antipati a priori itu kebanyakan destruktif. Dan ekspresi terakhir anarkis. Jadi saya berharap gerakan mahasiswa ini lebih dijaga pada lingkup dunia akademis. Hmm, Ya kalau mendemo Aryo Bimo silakan. Mendemo DPR silakan. Itu seniormu UNS itu yang kamu demo. Tidak ada urusan senior atau tidak. Ya, Memang ini sesuatu yang terpisah. Dan ini harus ditradisikan. Kalau kemudian kekuasaan itu bisa mempenetrasi kampus, ya repot. Karena dunia akademis adalah dunia kebenaran dalam cara pandang kebenaran dari berbagai asumsi dasar, teori dan sebagainya. oke. Saya kira itu Mas. Oke. Saya pengen memisahkan dulu karena ini kok seolah-olah pemerintah represif, pemerintah kemudian mulai membatasi segala macam. Ya itulah kekuasaan. Pasti cara mainnya akan seperti itu Ya. gitu ya. Ada kekuasaan yang demokratis, ada kekuasaan yang partisipatif, ada kekuasaan yang otoritarian, ada yang hybrid otoritarian demokratis. Dan saya harapkan itu memang tidak menjadi sesuatu alasan kampus untuk tetap kritis. Oke. Jadi harus tetap kritis ya, Ya. apapun rezimnya gitu ya, situasinya. Itulah dunia akademis. Dunia akademis. Dunia yang memang harus kamu ikuti, kamu alami dan saya paling nggak suka walaupun itu adik-adik saya kalau mahasiswa itu sudah terkooptasi oleh kepentingan politik praktis. Iya. Saya kira itu. Oke. Nah pertanyaan yang kedua tadi, Mas Bimo, tentang bagaimana kita harus bisa kritis dan melawan tadi budaya feodal yang kadang-kadang juga muncul dari Ini deh, dalam diri sendiri. feodalisme itu ada di dalam kultur kita. Kamu sebagai anak dari anaknya bapak, anaknya ibu, adiknya kakak, kakaknya adik, hubungan Iya. feodalisme itu sebenarnya pertalian batin. Hmm. Menghargai antara yang lebih tua atau yang kita anggap lebih kita hormati. Hmm. Ya, itu yang akhirnya kalau ditransformasi ke kekuasaan itu kemudian ada tadi betul dilarang atau merasa kita itu tidak boleh ngeritik gitu. Ya. Jadi budaya tadi tidak bisa tidak itu tetap ada. Ya. Hmm. Jadi saya katakan bahwa kritis itu vital, budaya itu penting. Oke. Gitu. Jadi mengenai budaya kan hanya cara penyampaian. Kalau kita ngeritik bapak kita, ngeritik ibu kita, ngeritik kakak kita, itu ada cara yang lebih wise, yang lebih smart, yang lebih bisa menyampaikan substansinya masuk tanpa orang itu harus tersinggung dan marah yang berlebihan. Bahwa mereka agak mungkin muka-mukanya merah ya. Ini adalah suatu realitas apalagi di UNS atau di Solo ya. Tetapi bukan berarti budaya itu kita tinggalkan. Emosional itu ada kecenderungan di ranah budaya. Nalar kritis saja tanpa ada kematangan emosional. Itu nanti kritismu akan menjadi narasi yang sinis. Oh. Iya. Kritismu juga bagus. Tetapi kamu tidak diimbangi dengan kematangan Emosional. emosional, cara menyampaikannya tidak wise, akhirnya kamu akan
mencaci maki. Oke. Akhirnya kamu akan memaki-maki, menyalahkan, dan kadang merasa paling benarnya sendiri. Ya. Itu kritis yang tanpa diimbangi kematangan emosional yang dalam artian budaya tadi. Tetapi budaya tok, emosional tok, walaupun sematang mungkin tanpa kritis, kadang oportunistik, Oh, gampang jadinya kompromistis, tidak berprinsip gitu. Ya, ya. Ya wis lah. Ya wis lah, Gitu. api piye lah, Ya. enaknya piye lah, itu bisa kita bicarakan itu. Ya, Mm. karena nggak enak lah, itu kan teman kita, itu kan bapak kita, itu kan dekan kita, itu kan wali kota kita, itu DPR-nya teman kita dulu. Ini Ya. ada sesuatu emosi yang matang tapi tidak kritis, itu kompromistis. Ya. Ya, itu menjadi pragmatis dan akhirnya oportunis. Ya. Tapi kritis yang tidak punya kematangan emosional, dan ini kultur, ya, cenderung juga nanti paling merasa benar sendiri, ya, bahkan menjelek-jelekan orang, mencaci-caci orang, sehingga kritisnya tidak nampak, yang muncul caciannya. Ya. Jadi orang nggak menarik. Jadi saya melihat itu. Kemudian soal Pancasila saya kira perlu ada diskusi sendiri bahwa Pancasila itu sebagai ideologi yang statis selesai, dasar negara, ya, way of life, kemudian juga sebagai yang menyangkut sebagai ideologi negara. Mm. Tapi Pancasila tidak dalam pengertian yang statis saja. Pancasila juga dalam pengertian yang dinamis. Perikemanusiaan taruh di pelaku UKM di pasar itu. Ya. Perikemanusiaan keadilan taruh itu di penjualan gabah. Oh, Ya. oke. Perikemanusiaan dan keadilan sosial taruh itu bagaimana di dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor Ya. adil atau tidak gitu. Jadi kalau saya sebagai seorang politisi, anggaran pendapatan belanja negara yang berpihak kepada rakyat tidak hanya belanjanya, tapi cara mendapatkannya, aku harus berkeadilan, aku harus beri kemanusiaan, dan aku harus demokratis itu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, beri kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan Indonesia, demokrasi, itu bisa diterapkan dalam seluruh dimensi keilmuanmu. Di rumah sakit yang adil seperti apa? Beri kemanusiaan yang seperti apa? Saat pasien menunggu berjam-jam dan dokter jaganya tidak ada. Jadi saya melihat fondasi bangsa kita dalam hidup berbhinneka tunggal ika dan bernegara kesatuan ini bisa kita wujudkan dalam pengertian yang dinamis. Ya. Pancasila dalam era disruption teknologi digital, di mana Gen Z sangat masuk dalam era disruption, perubahan yang demikian cepat. Ya. Sejauh mana kamu tetap berpikir kemanusiaan, berkeadilan. Jadi itu sedikit mengenai Pancasila, mengenai keengganan untuk mengkritik dalam budaya feodal, paternalistik itu bisa dalam sistem yang fasis, yang monarki, tapi paternalistik hidup dalam sistem yang demokratis juga bisa. Ya kayak kita hari Kayak ini itu ya. kita ini, seorang rektor yang ngayomi, seorang dekan yang ngayomi, ya, seorang ketua partai yang menumbuhkan berbagai kader partainya tumbuh dengan berbagai tokoh di mana-mana. Jadi paternalistik tidak harus dipersepsikan dalam cara yang feodal. Oh, artinya kalau bahasa gampangnya jangan terus kemudian menjadikan feodalisme atau paternalistik itu jadi penjara ya. Ya. Tapi ya itu tadi dengan cara penyampaian yang cukup oke. Tapi adik tadi benar saya. Kalau memang feodalistik itu mengepresi kebebasan berbicaramu. Kalau feodalisme itu melarang kamu berkumpul untuk melakukan berbagai kegiatan. Kalau kebebasan apalagi di dunia akademik itu direpresif dan dilarang, dibatasi, lawan saja. Enggak bisa tidak. Kamu tidak akan berkembang. Ya. Karena dunia mahasiswa, dunia yang menjadikan matang dan dewasa dalam proses berpikir, dan matang dan dewasa dalam proses emosional tadi. Kalau itu tidak kamu dapatkan, di dunia kuliahmu, kamu
tidak akan mendapatkan yang namanya karakter ini. Yang menentukan bukan indeks prestasimu yang setiap hari kamu geluti dan kamu belajar itu. Itu penting, itu harus lulus. Tapi ibarat KTP itu. Ya. Kalau hilang jadi masalah prasyarat. Syarat administratif ya. Tapi kalau sekarang kamu wawancara, mau daftar, cukup dia tanya punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok, punya Ijazah mosok nggak dicek? Hah? Ijazah udah syarat. Udah syarat. Mau wawancara tadi pakai ijazah. Ijazah. Iya, Tapi yang menentukan dia akan lihat TikTokmu. Ini komentar. Oh iya. Benar. Kamu mahasiswa apa? Komunikasi. Oh, bagaimana menurut kamu bedanya persepsi dengan realitas apa? Oh dia lihat tuh TikTokmu. Komentarnya lipstick aja. Komestik aja. Kosmetik. gitu. Ya. Kamu mahasiswa HI. Dia akan tidak Twittermu apa? Facebookmu apa? Pernah nggak kamu komen terhadap masalah-masalah itu? Oke. Dia sudah ngerti 50%, 60% pribadimu pada saat dia membaca konten-kontenmu. Atau di dunia sekarang kamu tidak punya media sosial. Ini juga dipertanyakan lagi. Oh jauh dari realitas ya, Realitas. jangan ya. Kalau dulu zaman kita, zaman saya, orang mewawancara itu untuk menggali berbagai persoalan. Siapa ini? Cara berpikirnya kompetensi personal, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kemampuan pedagogik, narasi besar hidupnya apa kan kita gali. Kalau sekarang wawancara saya buka dulu TikToknya, Facebooknya, udah saya bisa hitung kurang lebih abstraksi imajinasi anak ini skillnya kayak apa, soft skillnya kayak apa, hard skillnya kayak apa. Oh. Iya, Maka iya. penting sekarang ini mumpung mahasiswa, banyaklah komen-komen yang kritis, konstruktif tadi, solutif tadi terhadap berbagai hal. Atau kamu bikin podcast komentar apa saja lah. Ya. MBG kayak, atau putusan Trump kayak, atau urusan Palestina yang HI kayak, atau urusan DPR yang naik gaji kayak. Salah-salah nggak apa-apa, cuma kita pengen ngerti sebenarnya ini punya abstraksi imajinasi enggak sih Ya. dalam hidup ini. Ya. Atau hanya kehidupan pribadi, lifestyle dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dia bikin konten. Upload. Saya tidak melihat mana yang benar, mana yang baik. Tapi sebenarnya yang pengen sekarang ini ruang private yang sudah dibawa ke ruang publik ini, mahasiswa akan terlihat sejauh mana kompetensi personalnya, kompetensi profesionalnya, kompetensi sosialnya, kalau ngomong kompetensi pedagogiknya. Saya kira ini. Siap. Mas Atang, Oke. gitu ya. Siap. Terima kasih Mas Bimo. Tepuk tangan dulu untuk Mas Bimo. Karena waktu kita sudah habis. Mas Bimo harus ke agenda yang lain. Nanti kita ketemu di lain waktu gitu Lain waktu ya. ya. Lain waktu. Gitu sahabat Kompas.com dan teman-teman di UNS. Semoga bisa mendapatkan banyak pencerahan dari obrolan saya dengan Mas Arya Bima hari ini. Semoga selalu mendapatkan pencerahan dan untuk melihat dunia gitu ya. Sukses Mas Bimo ya. Untuk apapun yang sedang dilakukan gitu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Ngegas dan Nampol berikut ya. Bye-bye.